guys, welcome back YouTube channel. Kembali lagi bersamaku Sakban Maskel dan hari ini coba nih aku ada di mana. Yang pastinya lihat sendiri di belakang aku udah banyak kronek-kronek gemoy, kronek-kronek brand dan hari ini aku lagi berada di O2 Medan. Kayak aku lagi bareng bersama nih ownernya langsung. Aga O2 Medan. Oke, apa kabar Pak Aga? Alhamdulillah baik, masih baik-baik saja. Jadi gimana nih? Udah lama nih nggak main kemari ya kan? Jadi banyak kali lah perubahan di sini. Jadi hari ini kami bakalan bahas tentang bukan thrifting sih, sebenarnya lebih ke thrift shop ya ini Pak ya. Ya, Ya lebih lebih ke thrift shop. Jadi karena kalau O2 ini lebih bergerak ke ini sih, borongan dia. Ya jadi bukan thrifting. Jadi dia menyediakan jasa-jasa sortiran bal. Jadi buat kalian yang pakai usaha, buat kalian yang mau usaha thrifting atau thrift shop gitu, mereka bisa nih nyediain kalian dari paket kecil sampai paket besar Pak ya. Ya, Besar. pasti. Jadi hari ini aku bakalan ngulik tanya-tanya jawab, bakalan terus apa sih kesan keluh kesannya sebagai pedagang thrift shop yang bisa dibilang dalam kondisi pandemik seperti ini O2 itu tetap jos, tetap masih bisa memberikan apa ya barang-barang yang bagus dengan kondisi bal yang susah, harga bal yang tinggi, tapi dia tetap konsisten gitu. Satu hari berapa kali Pak kira-kira postingan barang jualan? Wah, kalau satu hari untuk postingan paling sedikit 6 atau 7 lah. Itu paling sedikitnya. Paling sedikit 6-7 postingan. 6-7 paket berarti. 6-7 paket benar, 6-7 paket. Dan itu biar kalian tahu ya. Soalnya satu hari, nggak sampai satu hari soalnya. Berapa ya? Berapa tuh? Berapa lama tuh durasinya tuh? Nggak sampai satu hari kan? Karena aku sering lihat. Insya Allah nggak sampai satu hari. Insya Allah nggak sampai satu hari lah. Nggak satu harinya berapa? Kalau karena kan aku sering Ini ini, jangan Pak. cerita ini ya, jangan cerita apa? Jangan cerita merendah ya. Ini cerita memang real. Iya, real ini ya. Jangan ini Karena nggak ada kan cerita merendah. kalau aku mau posting, Uh-uh. itu pasti aku bikin. Kalau di Instagram kan ada ininya, ada pengingat waktu mundur Iya. itu. Jadi aku bikin itu nih, kalau aku bakal posting itu jam-jam 9 pagi atau jam 10 pagi atau sore. Jadi aku udah bikin pengingat gitu. Jadi para followers baru, pengikut aku, customer aku tuh semuanya udah ngeklik. Udah bikin loncengnya. Jadi begitu aku posting, disitulah terjadi war. Itu terjadi war. Tuh, Situ bayangin. terjadi war. Jadi asal O2 posting itu bukan mereka bukan nunggu nih siapa yang beli, enggak, malah adminnya diserang Habis. sampai benar-benar udah sold, malah diteror lagi nih, kapan nih ada lagi gitu. Nah, Jadi pernah ada beberapa kali kejadian, Pak. tuh gimana tuh? Aku ini bukannya beberapa kali, emang sering terjadi. Aku posting borongan paket usaha itu bisa sampai 2 orang atau 3 orang, itu yang bagi langganan ya. 2 yang udah ada tahu nomor rekeningku, udah tahu nominalnya berapa, itu langsung transfer. Jadi berbentrokan dalam satu paket usaha, satu postingan itu bisa nanti 3 orang yang transfer. Nah, kalau udah 3 orang transfer seperti itu ya mau nggak mau siapa yang cepat yang dapat. Jadi aku konfirmasi lagi ke yang kalah. Ini ya bukti chatnya. Kalau mereka itu lebih dulu. Jadi itu. Jadi sebenarnya sedikit berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau makanya kebanyakan kan akun thrift shop bukan malah sih sebenarnya ngeletak nomor rekening di bio atau nyimpan atau gimana gitu, karena itu dan seharusnya kan berpikirlah kenapa barangnya si O2 Medan asal diposting langsung sold dan sampai berebut. Nah kalian logika aja lah pemikirannya, gak usah aku nyampein bahwasannya barangnya gimana gitu. Dah logikanya satu postingan bisa 3 orang berebut, dan postingan itu bukan berarti mereka berebut gak jelas, udah transfer tiga-tiganya gitu. Nah jadi kalian bisa langsung berpikir lah sebagai seller, sebagai buyer, gimana sih barang si O2 Medan ini sampai bisa orang berebut. Nah tapi kan dibalik itu semua nih, dibalik semua
yang kita lihat nih, O2 udah berapa tahun nih Pak? Ini baru udah 2 tahun lewat sih ini. 2 tahun lewat ya? Baru-baru aja lah ini. Udah 2 tahunan. 2 Mau jalan tahun. 3 tahun untuk bikin akun O2 Medan ini. 2 tahun. 2 tahun kira-kira dapat apa ini Pak? Kalau dapat sih dapat apa ya? Dari apa nih? Dari harta. Dari harta, tahta, wanita jangan. Susah. Nanti itu urusan bahaya. Kalau harta sih ya sama seperti yang dulu lah, paling yang dulunya masih naik beca. Kalau sekarang udah bisa. Ya kan? Amazing. Nah, terus dibalik kesuksesan bisa dibilang ya sukses lah ya, karena kan setiap dia posting soal terus. Nah, pasti kan ada tuh keluh kesahnya. Jangan enaknya aja nih yang kita dengar. Terkadang kan gini Pak, sekarang yang aku lihat tuh kebanyakan kan, jujur ya, sekarang akun trip shop itu makin banyak. Nah, Banget. dan terus berpikir mereka nyari gampang itu nyari barang itu gampang gitu, ya kan? Sementara mereka nggak tahu nih yang orang di pajak sana, mungkin kalau di Medan itu katanya pajak ya, jadi kalau yang di Jakarta atau luar Jawa sana pasti bilangnya pasar tuh. Nah, jadi orang yang di pasar, orang yang beli udah jadi nih kayak mau beli borongan, mereka berpikir kenapa ya harga bal itu harga borongan tuh naik gitu. Sementara kan mereka nggak tahu nih, bapak dapatin barang itu, dapatin bal itu atau barang di pajak itu gimana, ya kan? Nah, maksudku keluh kesannya apa tuh selama jadi pedagang barang trip shop? Apa sih keluh kesannya sampai bapak bisa sekuat sekarang? Kondisi pandemik loh, bal makin mahal, Yap. bener gak? Yap, betul. Setahun yang 2 tahun yang lalu mungkin harga bal sekian juta, sekarang 2 kali lipat mungkin ya, Ya, ya kan? 2 kali lipat. Nah, apa nih keluh kesahnya dulu sampai sebesar bisa dibilang ya alhamdulillah lah sekarang ini. Jadi biar buat para pemain trip shop atau mau pemain barang second sekarang tuh jangan langsung berpikir enaknya aja gitu. Rokok dulu bentar ya. Iya, merokok dulu. Sorry dah, aku nggak merokok soalnya kan nanti. Kalau keluh kesahnya Pak, ya sama kayak kita jualan yang lain pun sama. Keluh kesah itu yang paling capek itu kalau barang nggak ada sih gitu. Jadi kalau malam gini Pak, kalau malam kayak gini posisi barang nggak ada seperti ini, aku was-was. Karena diteror. Pasti. Pasti. Terus. Nah, jadi itu yang aku bikin capek. Jadi nggak masalah kalau mungkin customer aku pada tahu lah, aku nyari barang tuh sampai kemana-mana. Subuh ya kan, dari Ya, subuh dari kadang. subuh. Kalau pagi tuh kalau udah ada yang telepon jam 2 jam 3 itu masuk barang, kalau bisa aku duluan sampai sana. Nah, itu Pak memang keluh kesahnya seperti itu. Itulah capeknya untuk ngejar barang itu. Ngejar barang untuk disediakan ke resellernya. Iya. Nah, itulah yang aku alami sekarang ini. Jadi kalau bisa resellerku tuh jangan sampai bilang ya, atau jangan sampai bilang mahal atau gimana. Enggak, kita sesuaikan harga dengan kondisinya. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan lancar, tapi pasti ada lah sedikit banyaknya komplain. Kalau apa itu pasti ada. Aku jujur aja, itu pasti ada komplain. Komplain itu dalam kata arti mereka nggak tahu barang second itu bagaimana. Iya. Nah, kebanyakan nih sekarang edukasi sebenarnya kalau Iya. aku. Dari dulu banyak kan contoh nih. Kalau di Medan nih, kayak di kota kita nih, di Medan itu orang berpikir Monja itu pasti Monja tuh murah gitu. Ya. 20.000, 30.000, bahkan yang brand sekalipun mereka berani nawar tuh 30.000 lah. Sementara orang tuh nggak tahu modal kita aja 70.000 misalnya. Nah, jadi itu sih yang maksudku sekarang tuh, sebelum kita terjun ke dunia trip shop itu harus tahu dulu nih gitu. Jadi Harus. edukasi yang paling penting sih menurut aku. Jadi contoh kayak main borongan juga, itu juga nggak gampang gitu, karena satu sisi yang si sellernya untuk ngasih barang ke reseller, otomatis kalian kan berpikir gimana cara dapat barang. Iya. Dan pastinya kalian juga harus ngejaga harga sebenarnya. Betul. Nah, kenapa? Karena kalau harga itu naik, pasti kalian berpikir juga nih gimana ya harga bal naik, sementara harga nggak mungkin dinaikkan nih sama resellernya gitu, ya kan? Pasti kalian berpikir itu kan salah satu keluh kesah juga gitu. Pas. Nah, Itu jadi dia.
Ya ini sih, jadi kita saling belajar dari O2 Medan. Bisa dibilang dia udah memang untuk borongan gak usah ditanya lagi. Makanya buat semua yang baru mau main trip shop atau thrifting gitu, jangan pernah berpikir kok harga monja barang bekas tuh mahal ya gitu. Dan kalau kalian tuh mau beli satuan juga kok mahal ya, padahal kan barang bekas. Sebenarnya seninya sama ya knowledge-nya. Knowledge itu yang penting, ke knowledge itu. Nah itu sih, jadi keluh kesahnya seperti itu. Jadi hal yang paling bapak ingat apa tuh pak selama 2 tahun ini yang bisa dibilang sangat apa ya, bisa dibilang sangat berkesan lah. Berkesan. Dan nyangka nggak kira-kira bisa sebesar sekarang gitu. Kalau nyangkanya sih Pak, setiap kita punya usaha pasti kita punya target. Ya, okay. Kalau nyangkanya aku memang udah ini sudah melampaui target aku dari 2 tahun yang lalu. Ini udah, jadi ya agak nggak nyangka tapi udah ya melebihi target aku lah, udah alhamdulillah kan gitu Pak. Kalau bicara apa tadi aku bilang kesannya, kesan itu kesan yang gak enaknya lah aku bilangin. Yang enak dulu nih, yang enak dulu nggak apa-apa. Yang gak enaknya itu pernah aku dapat bal buka beberapa, itu bal itu udah dibeli gitu loh Pak. Bal itu udah dibeli. Jadi aku lihat di kota-kota lain dengan merek yang sama itu bagus isinya. Oke. Rupanya udah recommended lah nih. Udah recommended lah, udah namanya di mana dibuka cantik, di mana buka cantik. Begitu masuk ke Sumatera Utara, aku ambil beberapa bal, aku buka dan isinya tidak seperti itu. Itu isinya tidak seperti yang aku lihat dari yang lain. Jadi wah itu kalau nggak salah ada sekitaran 6 sampai 7 bal itu. 7 bal bapak. Sekitaran segitu. Antara 6 bal lah kita bilang. Itu aku buka memang mau nggak mau dari bal pertama pun udahlah mungkin yang jeleknya gitu kan. Buka bal kedua kok gini juga, ketiga, terakhir ya udahlah. Itu yang paling parahnya aku. Itu udah pasti yang seharusnya bisa bikin paketan yang lebih bagus udah pasti enggak, udah pasti sama sekali enggak. Jadi barang itu aku buang ke pajak, aku buang ke lah ya. Jual eceran jadinya. Itu udah pasti rugi, udah pasti rugi. Itulah kesan gak enak, yang gak enak banget itu. Tapi di sisi lain itu, di setiap aku dapat yang seperti itu selalu ada istri yang menguatkan. Jadi buat kalian ya, jadi kalau yang udah punya istri jangan lupakan istrinya ya. Istri harus diingat karena kalau di O2 ini yang paling berperan tuh sebenarnya istrinya, adminnya. Jadi kalian jangan salah juga di saat nanti kalian DM atau chat O2 itu kadang istrinya yang balas. Oke, jadi lanjut nih Pak kan. Jadi buat kalian, jadi kalau misalnya nanti kalian ngechat dari O2 atau DM tuh yang bahas pakai kata sayang, itu bukan Pak Aga, itu istrinya. Jadi adminnya tuh istrinya. Ya. Jadi nah itulah keluh kesah sebagai pedagang thrift shop. Jadi bukan berarti barang yang disediakan O2 Medan tuh bagus-bagus nih, brand-brand besar, tapi di balik semua itu ada keluh kesahnya. Kesahnya itu tadi bayangin 6 bal tadi Pak ya. 6 bal. 1 bal pun gak ada yang bagus gitu. Bukan berarti kata bagus itu biasanya ada brandnya gitu. Nah, ini sementara Pak Aga sendiri bilang gak ada brand. Nothing. Jadi otomatis kan si O2 Medannya Pak Aganya kan berpikir nih, sementara 6 bal loh. Nah, 6 bal itu aja udah kalian pikirin sendiri lah berapa modalnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kalian tuh mau terjun ke dunia thrifting atau thrift shop itu mudah. Kalau punya uang gampang, enggak. Karena bisa dibilang kalaupun kalian punya uang, kalian harus punya market, benar nggak Pak? Market pasti. Market pertama. Yang kedua, relasi. Kenapa? Kalau kita punya market, tapi kita nggak ada relasi nih. Contoh nih kayak Pak Aga nih, aku tahu nih relasinya lumayan lah untuk bal. Jadi dia tuh nggak pernah ketinggalan yang namanya kalau ada bal dia nggak dapat, dia selalu dapat. Nah itu relasi tuh, ya kan? Yang pertama market, relasi. Yang ketiga apa tuh menurut Pak Aga? Yang paling penting knowledge tadi Pak. Knowledge juga. Nah pengetahuannya sama sih usaha ya Pak ya. Iya usaha itu pasti dong. Usaha.
saya pasti. Rajin. Jadi kan kayak dibilang Pak Aga tadi, dia kalau jam 2 malam pun si yang punya bal nelpon nih, "Gak, nih ada bal nih jam 2 nih." Jam 2 dia langsung berangkat gitu. Jadi jangan pernah kalian menilai kalau kita main thrifting atau thrift shop, buat akun thrift shop itu gampang ya. Itu kesannya yang bisa dibilang udah dijalani. Nah, kira-kira lah Pak, awal mulanya Bapak main second itu, main akun second atau O2 ini terbentuk pertama kali itu gimana tuh ceritanya Pak? Kalau itu aku ceritain yang kita alamin berarti kan kayak gitu. Kan karena aku memulainya pun dari bapak juga. Kita berdua lah ya. Kita Tapi sih juga. Sebenarnya lebih ke memang ya, kalau aku sih sebenarnya kami ini sama sebenarnya dulu. Cuman yang aku lihat tuh memang dia merintisnya betul-betul usahanya bener. Suami mereka ini berdua sama istrinya juga. Jadi istrinya tuh bisa dibilang luar biasa juga ya, karena dia berperan penting sama Pak Aga ini. Nah, lanjutlah Pak, karena kan Bapak lah yang lebih enak ke cerita. Karena kan hari ini aku bakalan kemari mau ngulik-ngulik lah gimana sih O2 itu sampai bisa sebesar ini, 2 tahun udah bisa punya apa ya, yang dulunya masih main ini Pak ya, apa main lapak, sampai ini udah punya gudang toko sekalian apa nih, barang semua nih. Gimana tuh Pak? Iya, kalau pertamanya udah pasti itu berawal dari hobi Pak. Hobi ya. Dulu hobi memang aku untuk drifting, untuk cari yang bisa aku pakai. Karena size Bapak besar. Karena size aku bukan size Indo, bukan size Asia gitu kan. Itu pasti. Jadi memang barang-barang driftingan itu yang dari luar itu memang ada size aku. Jadi aku hobi cari itu. Terus beberapa kali aku punya barang yang memang orang lain tuh nggak bisa dapetin, jadi ditawar di tengah jalan tuh gimana. Terus aku pikir, wah ini enak juga ini. Mulai dari situ aku coba jual biasa-biasa aja sih, sama kawan-kawan aja. Terakhir udah aku tinggalkan karena aku udah married. Udah married itu aku udah aku tinggalkan. Jadi aku ya untuk sekedar aja, untuk thrifting, untuk cari barang yang untuk aku pakai. Aku kerja. Jadi Pak, sebenarnya itu aku punya mimpi. Mimpi yang harus ku dapat. Di umur 40, aku nggak mau lagi capek Pak. Jadi di posisiku yang tamatan cuman SMK, kayaknya susah untuk ngeraih itu dengan cara formal. Iya benar. Betul kan? Jadi aku kerja, aku putusin berapa bulan, aku kerja cuma ngambil ilmunya aja. Pertama kali aku bikin usaha itu ponsel ya. Ponsel, aku buka usaha ponsel karena aku dulu kerja di salah satu provider untuk ngambil ilmunya aja. Terus aku keluar, aku bikin ponsel. Nah, dari bikin ponsel itu aku berpikir putaran uangku kurang besar. Aku nge-grab Pak. Nge-grab, ponsel tetap ku jalankan sama istri juga punya anggota. Dijalankan ada beberapa ponsel, nggak salah 3 dulu kami bikin ponsel. Aku sambil nge-grab. Terus ada lagi ketemu kawan, itulah kawan kita ada satu kan, ketemu kawan. Dia jualan kayak gitu Pak, sambil nge-grab. Wah, enjoy nih. Sebenarnya udah dapat rezeki sama ngejalanin hobi. Wah, itu keren banget. Karena untuk di umuran aku tuh paling nikmat itu menghasilkan uang dengan hobi Pak. Ya, waduh, itu keren banget tuh ya. Jadi ibaratnya kita hobi dibayar gitu. Hobi dibayar, bukan kita ngeluarin uang. Ya, wow, keren kan? Jadi dia main itu terus sambil jualan second. Aku tanya lah gimana. Diajarin juga sama dia, dan itulah di situ awal kita ketemu. Ya, itu. Karena dia kenal sama bapak, dia kenal sama aku. Di situ kita ketemu, di situ kita berawal. Di situ kita berawal semua apa segala macam. Aku masih jual satuan itu Pak. Ya, satuan. Masih per piece, terus kita ngelapak kan dulu gitu kan. Ikut event sampai salah event tuh. Sampai salah event. Kami jual barang second, tapi masuk ke event metal. Kacau. Kalian bayangin lah itu. Jadi kami ini jual barang, bisa dibilang contoh nih, kami jual yang sport gitu kayak Adidas, Nike, tapi kami masuknya ke yang metal gitu, acara metal. Jadi ya udah, kami ya karena dulu kami berpikir tuh di saat kami diundang atau ada event nih yang kami bisa masuk untuk
di situ kami bakal masuk karena Ya. kami jualan pasti sama sekali edukasi ya Pak ya. Iya, Karena betul, kami betul. sampai sekarang pun tetap kami masih menjalani yang namanya edukasi. Jadi bukan berarti kami jualan ngasal gitu. Nah, contoh menurut Bapak lah, setelah Bapak menjalani 2 tahun ini, apa yang Bapak rasain? Yang aku rasain masih nggak ada puasnya, Pak. Ya, namanya manusia pasti. Manusia nggak ada puasnya. Jadi untuk rasa itu sekarang masih pengen terus lagi terus lagi gitu. Masih segini. Untuk sekarang ini kalau konsumsi 1 minggu paling enggak sekitar 40 ke 35 ataupun 20 ke 25, tergantung masuk barangnya kayak gimana kan. Itu masih kurang puas aku. Kalau bisa tuh banyak lagi gitu, biar makin banyak lagi uang berputar. Gak ada puasnya. Makin banyak ya Iya, kan? gak ada puasnya. Itu Nah, sifat manusia. Itu sifat manusia, tapi bukan berarti kita untuk apa ya, kalau apa tamak, enggak. Itu namanya namanya juga bisnis, kita harus berkembang gitu ya kan. Nah, di saat sekarang nih Pak, itu kan Bapak udah jalani 2 tahun, keluh kesah Bapak udah jalani, yang sedihnya, yang jatuhnya, yang bahagianya gitu. Nah, kira-kira barang yang pernah Bapak jual bisa dibilang harganya lumayan gitu, atau borongan yang pernah Bapak jual sampai, contoh biasa kan logika ya, orang jual borongan paling 50 piece 100 piece, bener nggak, yang standar tuh. Nah, Bapak kira-kira pernah jual berapa piece Pak untuk satu reseller aja? Paling banyak satu paket tuh sekian banyak berapa? Jadi aku pernah di setiap kota ada event tuh Pak. Ada event-event thrifting gitu kan, ada event-event second-hand. Jadi ada salah satu kota dan aku mereka yang di satu kota itu banyak yang belanja sama aku. Sellernya sama, maksudnya satu kota gitu. Iya, satu kota tapi Di beda event yang sama? beda seller. Event Event sama. sama. Event sama, beda seller. Ada beberapa seller itu kalau nggak salah sekitaran 8 seller. 8 seller tuh ada yang main di crewneck, ada yang main hoodie, karena kan kita jual cuma crewneck sama hoodie. Iya. Adapun kaos ataupun segala macamnya itu paling Jarang hanya lah. beberapa gitu kan. Jadi ada yang main di hoodie aja, ada yang main di kaos aja, ada yang main hoodie dan crewneck. Dan 88-nya ini Pak Ngambil sama Pak. ngambil sama aku dalam kurun waktu untuk mereka ngabarin aku itu pre-order jatuhnya. Pre-order itu cuman beda 1 hari. Jadi hari ini ada sekitar 3 seller, besok itu 5 seller satu kota. Tapi jatuhnya Bapak ngirimnya sama. 8 seller itu ordernya sama-sama. Sama. Jadi paling sedikit mereka ngorder itu 100 piece. 100 piece itu macam ya, ada yang jual crewneck fashion gemoy-nya, ada juga yang jual Brand. crewneck paket gantengnya. Paket ganteng itu untuk laki-laki. Baru ada juga untuk yang brand. Memang banyaknya di brand kan gitu. Paling sedikit mereka dari satu seller itu ada cuma 100, tapi ada yang minta sampai 350 nggak salah ya. 300 piece Total satu pada seller. saat Bapak Pak Agang ngirim itu berapa? Wah gila, kalau ditotalin 700 piece satu hari. 700 piece. 700 piece satu hari guys. Nah, jadi 700 kalian hitung piece. aja tuh. 700 piece satu hari. Ngumpulinnya pun mungkin capek. Satu hari nggak akan terkumpul. Ya, karena satu bal itu maksimal tuh 150 sampai 200 piece isinya. Ini dia ngirim satu hari paling banyak itu 700 piece. itu gila, itu 700 piece aku. Itu kerjanya begadang. Enggak, yang apa lucunya gini Pak. Enggak, yang lucunya gini. Jadi kan itu ada 8 seller. Jadi rupanya mereka ini ada yang kongsi, ada yang satu seller 2 orang. Satu akun 2 orang. Dua orang. Satu dua orang. Jadi ada 2 akun itu, mereka ada 4 orang 2 akun rupanya. Jadi si kawannya udah ngubungin aku, si kawan ini pun ngubungin aku. Double jadinya. Jadi double gitu kan. Rupanya setelah mereka komunikasi mungkin itulah dikurangin piece-nya karena udah ada yang mesen rupanya Bang, katanya. Oh, ya udah enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi total itu sekarang 700 itu mereka sampai jadi aku punya handphone 2 kan. Kami video call itu ngobrol 8 orang sama mereka itu 2 handphone. Aku ngobrol sama mereka
terus gue bilang ini jujur aja, ini kalian semua yang pesan, gue bilang kalian mau bagaimanapun tetap dengan, jadi orang pre-order pun Pak, dia nggak bisa minta yang khusus. Iya. Maksudnya minta khusus, aku minta brand yang begini itu Ya, nggak ada, bisa. di O2 Medan nggak ada. Jadi mereka pre-order cuman untuk Jenis Enggak. jenis paketan gitu berarti. iya jenis paketannya. Jadi keunggulan yang mereka pre-order itu mereka nggak perlu lagi rebutan saat aku posting. Oh. Itu iya, paham. kelebihannya pre-order, karena Iya. mereka ngorder itu 1 bulan sebelum hari H acara. Oke. Paham. Jadi aku minta waktu sama mereka 2 minggu 2 minggu ya. untuk menyiapkan barang itu. Alhamdulillahnya nggak sampai seminggu barang itu terpenuhi, karena memang di situ posisi buat lagi gila-gila masuk. Banyak. Itu lagi gila masuk, ku ambil, ku gaskan semua 700 piece. Posisi itu belum ada mobil Pak, Jadi pakai becak tuh. itu masih pakai becak, masih pakai Bolak-balik becak. gitu. Nggak bolak-balik Pak. Jadi kupaksa lah 700 piece itu ada beberapa paket, jadi beberapa karung kan, kupaksa aku bawa ke kargo. Masalahnya kargo yang harusnya aku minta jemput, biasanya kan kita jemput dulu kan, untuk kalau barang-barang banyak gitu. Rupanya mereka nggak bisa karena mereka keluar kota jemput barang. Oke, aku bawa becak Pak, itu posisi becaknya vintage lah. Jadul gitu kan. Di tengah jalan ban meledak Pak. Kacau. Di tengah jalan ban meledak. Kalau becak ban meledak kan cuma diikat tali Pak. Ya. Posisi becak aku tuh bukan pakai bak, enggak, cuma becak barang. Jadi Yang cuma bebas- landasan aja. bebas ya. Nah, begitu cebar kata, ngebalik ke kiri barang jatuh semua. Itu lucu kali. Itu kesan juga tuh. Waduh. Tapi alhamdulillahnya jatuhnya itu nggak sampai robek atau gimana, karungnya enggak, dalam posisi biasa. Terakhirnya nyewa becak juga lah terakhirnya, ada orang becak, tukang becak lewat 2 becak lah terakhir kemasukan ke sana untuk ngantar barang mereka. Itulah memang dari titik itu aku berpikir memang itu usaha memang harus ada target Pak. Iya, betul. Dari titik aku berpikir mungkin aku udah nggak bisa lagi naik becak, Iya. mungkin udah inilah yang dikasih sama tanda-tandanya Ya, gitulah dia kan. harus lebih lebih update lah ya, upgrade gitu dia kan. Ya benar-benar. Disitulah aku beraniin untuk ngambil yang Itu, yang rodanya beda rodanya lah ya. beda. Ya, roda Di situ beda. aku ngambil rodanya beda. Disitulah udah mulai lancar semua, dan itulah yang paling wah kurasa di hidupku itu seperti itu, dan aku pengen lagi seperti itu, Pengen orderan 700 pengen piece, bahkan lebih lah ya. pengen lagi. Kalau sekarang alhamdulillah sih Pak, kalau sekali ngirim sekarang udah satu mobil itu full. Full ya. Full. Orderan terakhir 3 hari yang lalu apa 2 hari yang lalu aku masih upload di Reels. Itu full mobil Pak. Jadi cuman aku aja dalam mobil, bangku depan bangku belakang itu nggak bisa. Wow, itu itu pas lagi Omnicore naik lah itu Pak. Omnicore naik itu. Udah ini ya kan. Nah, itu hebatnya nih guys. Jadi aku salutnya sama dia karena aku tahu nih dari dia awal tuh gimana sampai dia sebesar ini juga gimana. Dia nggak pernah capek gitu. Karena apa gitu? Karena dia ngejalanin sama istrinya gitu. Jadi dua-duanya jalan gitu. Yang satu mikir nyari barang gimana, nanti yang satu istrinya nyiapin barangnya gitu. Nah, jadi saling membantu gitu. Ya itu, jadi nggak ada proses yang ngianatin hasilnya gitu. Ya kan, hasil nggak akan pernah ngianatin prosesnya. Ya. Benar nggak? Ya kan Pak. Jadi Betul. itu sih yang bisa kita dapat dari O2 Medan nih. Jadi bisa dibilang dia ini dari nol, asli dari nol sampai bisa orderan sampai 700 piece. Terus kalau kesannya dia udah jalani gitu. Dan makanya kenapa aku mau ngonten tuh sama langsung ke ownernya gitu. Karena apa? Karena aku tahu gitu dari titik dia mulai sampai sekarang ini, aku tahu kali lah gimana dia gitu. Jadi kesan-kesannya sih jadiin pelajaran ya buat kita. Jadi untuk membentuk usaha itu banyak pengorbanan pastinya. Dan juga banyak ya nggak segampang kita pikirin gitu, nggak segampang Konsistensi, Pak. konsistensi bener tuh Pak. Konsisten. Jadi nggak segampang yang kita lihat. Dia rajin posting gitu, tapi yang kita nggak tahu di balik semua itu dia cari barang gimana gitu. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih kesan-kesan yang bakalan Bapak
kalau menurut bapak nih yang perlu bapak sampein untuk yang mau memulai usaha tuh, memulai usaha thrift shop lah, usaha apa tuh? Kesannya gini sih Pak, yang tadi Bapak bilang aku kurang setuju. Yang mana tuh? Yang Bapak bilang dari nol, Jadi nggak ada. oke, lanjut nih. Jadi tadi pembahasan terakhir kita tuh masalah yang dari nol. Ya, jadi berarti nol tuh dari nol nggak ada sama sekali. Nah, jadi itu pertama mulai itu dari main satuan. Nah, modal pertama kali Pak kira-kira berapa? Modal pertama kali main second? 1,5 juta. 1,5 juta. Dan sekarang omsetnya bisa sampai 700 pieces dia keluarkan satu hari. Nah, satu lagi nih, setiap kita buat akun, pasti kan kita ada namanya tuh. Nama tuh kan bisa dibilang salah satu faktor juga tuh, berkah sama rezekinya juga kan. Nah, kenapa sih bisa terpikir sampai buat namanya O2 Medan, dan apa sih O2 Medan tuh? Mungkin orang berpikir oksigen atau udara gitu. Nah, apa tuh Pak yang terpikir pertama kali sama Bapak buat namanya sampai O2 Medan? O2 Medan ya udah jelas anak Pak. Dua-duanya namanya itu depannya O. Oh. Yang satu Ojil, yang satu Oguzan. Jadi O2 Medan. Nah, itu juga yang jadi berpikir kalau aku sama istriku mau nambah lagi. Oh. Bingung kan diganti nama lagi kan gitu. Kalau namanya O lagi berarti O3 Medan. O3 Medan kan dah. Berarti harus buat akun baru. Nah, itu sih O2 Medan. Jadi teman-teman terjawab nih. Mana tahu aku mewakili ya kan, mewakili yang sering nanya-nanya nih, O2 Medan tuh apa sih? Mungkin kalian berpikir CO2 udara, ya kan? Nah, rupanya O2 Medan itu Ojil dan Oguzan. Oguzan. Nah, nama anaknya rupanya. Ya, betul. Jadi alhamdulillah berkah namanya, ya kan? Nah, terus di O2 Medan nih Pak, menjual apa aja? Bal jual juga nggak? Bal dijual. Ada bal kita dijual, tapi itu untuk mereka yang memang udah ngerti dan memang udah berapa kali order sama kita gitu. Jadi udah ngerti. Karena kalau kita jual bal Pak, asal jual bal aja, untuk mereka yang nggak ngerti apa itu bal, ya mereka berprasangka kalau kita kita jual itu jelek, karena mereka nggak tahu itu pakaian second yang udah pasti ada minusnya. Iya benar. Noda itu pasti ada. Iya. Belum lagi yang hole, belum lagi yang crack, belum lagi yang memang nggak layak pakai, itu ada semua di bal. Iya. Jadi kami ngejual bal itu sama memang yang orang yang udah ngerti kalau bal itu kayak gitu nanti gitu. Berarti ya seperti bal itu sebenarnya kita nggak bisa ngejamin. Nggak. Meskipun kode balnya memang udah wow, Mm-mm. kan berarti hasilnya bagus Iya, gitu. betul. Nah, jadi itu kan namanya risiko kalau kita main di thrift shop juga dan kita transaksi bal ya kan. Betul, Tapi betul. O2 bisa, untuk kalian mau order bal bisa. Bisa. Tapi nggak fokus ke situ sih. Nggak. Nah, jadi kalau O2 lebih ke borongan ya Pak ya, Ke paket usaha, ke borongan. pakai usaha. Jadi buat kalian yang mau memulai usaha thrift shop atau mau main barang-barang gemoy ya, yang zaman sekarang tuh cewek-cewek yang pakai gemoy, nanti bisa langsung aja ke Instagramnya O2 Medan, nanti aku letak di bawah ini. Dan pastinya video hari ini isinya daging semua ya, bisa dibilang pengalaman real gitu. Jadi nggak ada yang bisa dibilang settingan atau bisa dibilang karena kan O2 Medan gini-gini atau uangnya banyak atau dia kan udah besar luan, enggak gitu. Jadi semuanya bermula dari hobi ya Pak ya. Hobi. Mana dari nol lagi. Bermula dari hobi. Nah, dari hobi bisa dibilang menghasilkan dan alhamdulillah sebesar ini. Alhamdulillah. Ya, jadi udah semua ya, keluh kesah, kesannya, pesannya juga udah, dan pengalamannya juga sebagai pemain thrift shop ya, atau menyediakan paket usaha juga udah di share gitu. Dan pastinya daging lah. Jadi buat kalian yang memang mau memulai bisa langsung aja order ke O2 Medan ya. Dan pastinya siaplah mau 1000 piece aman pokoknya. Insya Allah. Harga juga miring ya Pak ya.
Ya harga sesuai kualitas Pak. Ya, sesuai Itu kualitas. selalu yang kami omongkan. Tapi Harga selalu- intinya tetap barangnya yang pasti udah pilihan. ya. Packingannya juga udah double ya Pak ya. Setauku double kan. Jadi misalnya kalau Bapak making pakai apa namanya goni, dalamnya udah pakai plastik Jadi aja. kayak gitu tuh. Nih, Di kayak gini karung di dalamnya itu dari plastik jadi nih. Jadi insya dia Allah double aman. dari Terus karung. karungnya dijahit tuh Pak. Letak plastik ini lagi dalam, baru ini dijahit lagi ya. Dijahit lagi. Dijahit. Jadi udah pasti sampai di teman-teman, sampai di yang si resellernya udah pasti tinggal enak jual. Paling tinggal cuci ya Pak ya. Cuci, harus cuci. Tinggal cuci. Itu aja sih. Oke, jadi buat kalian yang mau order langsung ke O2 Medan dan tadi itulah packingannya. Jadi untuk sampai ke resellernya udah pasti safety ya. Jadi Insya Allah saya. mau hujan mau apapun ekspedisinya tetap bakalan barangnya juga pasti Ya, sampai. betul. Dan kualitasnya udah pilihan. Nah, jadi contoh seperti ini nih barangnya. Jadi kalau mereka kan nyiapin tuh apa tadi paketnya? Paket Gemoy, Heeh. paket ganteng, sama brand. Tuh ada 3 paket. Nah, kalau harga juga beda-beda. Beda. Nah, contoh untuk yang Gemoy ini. Gemoy ini. Gemoy begini. Di Gemoy itu Pak ada identik tuh oversize untuk cewek. Baru ada kayak backprintnya gitu. Terus lengannya tuh yang gede-gede kalau zaman sekarang tuh Pak. Oh, dengan balon ya namanya. Lengan balon tuh kayak gini-gini tuh ada backprintnya. Itu yang Gemoy-Gemoynya. Kalau yang brand-brand ya seperti kayak gini. Ya, ini Adidas tuh ya full print deh ya. Ini kalau di tokonya berapa ya kan Pak kalau barunya ya? Jutaan, pasti jutaan. Itu paket brand ya? Brand, kalau brandnya kayak gitu. semua. Kalau yang paket kepala juga ada. Paket betul-betul luar biasa. Itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Contoh sikitnya itu aja tuh. Agak dilihat kayak ini. Sikit aja. Nah, itu udah nampak tuh yang apa ya? Di lengan-lengannya itulah pokoknya. Nah, tuh kayak itu tuh. Ya kan? Jadi itu sih ya video hari ini. Yang pastinya makasih Pak buat Pak Aga. Yap. Yang pastinya sukses terus buat O2 Medannya. Amin, amin. Sehat selalu dan pastinya tetap jadi apa ya support untuk paket borongan yang mantap-mantap dan lancar terus usahanya, sehat-sehat terus, semakin jaya O2 nya dan ya jangan gitu-gitu kayak lah Iya. ya kan. Itu aja sih paling ya. Jadi buat hari ini dan jangan lupa seperti biasa subscribe, like dan komen konten aku, channel aku agar aku lebih semangat lagi untuk buat video. Dan kalau bisa kalian saranin komen apa yang kira-kira yang mau aku konten lagi, dan jangan lupa ya nanti aku letak di sini ya, follow dan langsung order, karena kalau kalian telat order di O2 Medan nanti kalian yang ada lewat nggak dapat barangnya. Kalau dia udah posting alangkah baiknya DP dulu ya. Nggak bisa. Nggak bisa DP. Nggak bisa DP, langsung cash. Karena kalau kalian DP pun orang udah nimpah langsung rekeningnya. Iya, betul. Ya. Jadi itu aja buat hari ini dan see you